Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 9. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya sambil menunduk, hanya secara kebetulan saja, Ki Selabajra. Tetapi Ki Selabajra berkata, kebetulan yang sangat kebetulan. Nyawa kami telah kau selamatkan, meskipun Angger Kuda Pramuja harus menjadi korban. Tetapi jika tidak secara kebetulan kau berada di padepokan ini, maka korban akan menjadi semakin banyak. Mungkin orang-orang padepokan Watu Kendeng dan padepokan Kenanga telah habis ditumpas oleh orang-orang yang sangat garang itu. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam, tetapi pertanyaan masih belum terjawab, berkata Ki Watu Kendeng, siapakah anak muda itu sebenarnya? Bertanyalah kepadanya, sahut Ki Selabajra. Aku kira dalam keadaan seperti ini, ia tidak akan mengingkari dirinya sendiri. Mahisa Bungalan mengangkat wajahnya sejenak. Ketika dipandanginya wajah Ki Selabajra, dilihatnya orang tua mengangguk kecil. Mahisa Bungalan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tidak dapat ingkar lagi. Diceritakannya bagaimana ia berada di padepokan itu kembali setelah ia meninggalkan beberapa hari yang lalu. Ia pun menyinggung serba sedikit tentang dirinya meskipun tidak seluruhnya. Mengagumkan, desis Ki Watu Kendeng. Lalu, Ki Selabajra. Biarlah aku mendahului mengatakan niatku yang tiba-tiba saja muncul di rongga dadaku. Malam ini aku telah kehilangan anakku. Satu-satunya anak laki-laki. Karena itu, biarlah aku menuntut ganti. Aku akan memohon kepada anak muda yang bernama Mahisa Bungalan ini, agar ia bersedia aku anggap sebagai pengganti anakku yang hilang. Mahisa Bungalan terkejut. Sesaat ia mengangkat kepalanya tegak-tegak sambil memandang Ki Watu Kendeng dan Ki Selabajra berganti-ganti. Namun kemudian kepalanya itu pun tertunduk lagi. Sementara itu, terdengar Ki Selabajra berkata, semuanya terserah kepada Angger Mahisa Bungalan. Jika ia bersedia, maka beruntunglah Ki Watu Kendeng, karena kau akan mendapatkan ganti, meskipun nilainya berbeda. Aku ingin mendengar, apakah anak muda itu bersedia menjadi anakku, gumam Ki Watu Kendeng. Mahisa Bungalan masih tetap termangu-mangu. Namun ia tidak akan sampai menyakiti hati orang tua yang baru saja kehilangan anak laki-lakinya itu. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, Ki Watu Kendeng. Aku mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kiai terhadapku, dengan mengambil aku sebagai anak angkat. Mudah-mudahan Kiai tidak akan kecewa di hari kemudian, karena aku adalah seorang perantau yang tidak berarti sama sekali, yang sebenarnya tidak pantas untuk menjadi keluarga Ki Watu Kendeng. Kau jangan terlalu merendahkan diri, sahut Ki Watu Kendeng, tetapi kesediaanmu telah sedikit menghapus duka hati ini. Mahisa Bungalan tidak segera menyahut. Tetapi ia mulai memikirkan akibat dari kesediaannya itu. Apakah maksud Ki Watu Kendeng itu hanya sekedar mengakunya sebagai anak, atau bahkan dengan akibat yang lebih luas? Misalnya, ia harus tinggal bersamanya, dan berbuat benar-benar seperti anaknya. Tetapi Mahisa Bungalan tidak tergesa-gesa ingin mendapatkan ketegasan, karena hal itu akan dapat dibicarakannya kemudian. Namun yang menjadi pikirannya kemudian, bagaimana ia harus bersikap terhadap Ki Selabajra. Mahisa Bungalan tidak dapat ingkar lagi, bahwa ada sesuatu yang membelit hatinya di padepokan itu. Ken Patni baginya, merupakan seorang gadis yang lain dengan gadis-gadis yang pernah dikenalnya. Di Singasari ia mengenal banyak gadis-gadis, bahkan gadis-gadis yang tinggal di istana sekalipun. Tetapi ia tidak pernah merasakan suatu sentuhan batin seperti yang dialaminya di padepokan itu. Tetapi segalanya itu masih saja disimpannya di dalam hati. Pada saatnya ia akan menentukan sikap, sesuai dengan keadaan yang akan dihadapinya. Dalam pada itu, maka Ki Watu Kendeng pun kemudian minta diri. Ia merasa didesak oleh keadaan yang tidak dikehendakinya itu untuk segera kembali dan menyelesaikan penyelenggaraan mayat anak dan adiknya. Apakah tidak sebaiknya besok pagi saja Ki Watu Kendeng, bertanya Ki Selabajra. Mumpung malam hari. Tidak banyak orang yang akan melihat bahwa kami telah membawa dua tubuh yang sudah membeku, jawab Ki Watu Kendeng. Ki Selabajra tidak dapat menahannya lagi. Karena itu maka katanya terserahlah kepada kebijaksanaan Ki Watu Kendeng. Aku hanya dapat menyatakan ikut berduka cita atas segala yang telah terjadi, di luar keinginan kami pula.
Agaknya nasib benar-benar tidak akan dapat dihindari, sahut Ki Watu Kendeng, tetapi aku tidak boleh kehilangan akal karenanya. Aku pun tidak boleh meratapi tanpa henti, sehingga dengan demikian seolah-olah aku tidak mau mengerti maksud Tuhan Yang Maha Kuasa. Ki Watu Kendeng benar-benar seorang yang berjiwa samudera. Dengan demikian, maka Ki Watu Kendeng akan menerima ketenangan di dalam hidupnya, gumam Ki Selabajra, selebihnya aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan. Biarlah ketiga mayat yang lain akan kami selenggarakan di sini sesuai dengan seharusnya. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, sesuai dengan permohonanku, apakah Mahisa Bungalan dapat ikut bersamaku? Wajah Ki Selabajra menegang sejenak. Namun kemudian ia berpaling kepada Mahisa Bungalan. Katanya, terserahlah kepada Angger Mahisa Bungalan. Jantung Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Ia masih ingin tetap berada di padepokan Kenanga. Meskipun ia sudah meninggalkan padepokan itu, dan kemudian kembali dengan diam-diam pada saat yang gawat itu, namun rasa-rasanya jika ia jujur terhadap dirinya sendiri, maka ia masih ingin berada di padepokan itu. Karena itu, maka ia pun menjadi bingung. Apakah jawab yang paling baik yang harus dikatakannya? Dalam pada itu, Ki Watu Kendeng telah mendesaknya, bagaimana pendapatmu Mahisa Bungalan? Bukankah wajar jika kau kembali bersama kami ke padepokan Watu Kendeng? Dengan demikian, maka kau sudah menampung sebagian dari kepahitan perasaan kami, seisi padepokan Watu Kendeng. Sejenak Mahisa Bungalan termangu-mangu. Namun kemudian ia terpaksa menjawab, Ki Watu Kendeng. Aku mengucapkan terima kasih. Tetapi perkenankan aku tinggal di padepokan ini. Aku masih harus membantu Ki Selabajra untuk menyelenggarakan ketiga sosok mayat itu. Bagaimanapun juga, aku ikut bertanggung jawab atas kematian mereka. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada datar, baiklah. Jika kau masih belum dapat pulang bersama kami, aku harap kau akan segera menyusul. Jangan biarkan kepedihan kami semakin berlarut-larut. Mahisa Bungalan menjadi bingung. Apakah dengan demikian bukan berarti bahwa ia akan menjadi penghuni padepokan Watu Kendeng? Sehingga dengan demikian akan bertentangan dengan niatnya untuk melihat daerah yang luas sebelum ia kembali ke Singasari, mengikat diri ke dalam satu lingkungan. Tetapi Mahisa Bungalan tidak mempersoalkannya itu. Saat Ki Watu Kendeng masih diliputi oleh kegelapan hati karena peristiwa yang bagaikan telah merobek dadanya itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian Ki Watu Kendeng pun minta diri. Ken Padmi yang berada di dalam biliknya, dipanggil ke pendapa untuk melepas kepergian Ki Watu Kendeng sambil membawa mayat anak dan adiknya. Bebaskan hatimu dari peristiwa ini, Ken Padmi. Bagaimanapun juga, kau sama sekali tidak bersalah. Yang sebenarnya terjadi adalah pergolakan yang kelam di dalam lingkungan keluargaku sendiri. Sayang sekali, bahwa kau justru terlibat di dalamnya di luar kehendakmu sendiri, berkata Ki Watu Kendeng saat ia minta diri, mudah-mudahan kau akan tetap hidup dengan tenang dan wajar di hari mendatang. Ken Padmi menundukkan kepalanya. Pesan itu justru hampir saya memecahkan bendungan air matanya kembali. Namun ia bertahan sekuat-kuatnya untuk tidak menangis. Dalam pada itu, maka Ki Watu Kendeng dan para pengiringnya pun telah bersiap-siap untuk kembali ke padepokan mereka dengan hati yang sangat pedih. Kematian adiknya tidak terlalu terasa menyengat jantung. Tetapi kematian kuda Pramuja benar-benar telah meremas perasaan. Ketika semuanya sudah siap, maka iring-iringan itu pun mulai bergerak. Gelap malam sama sekali tidak menghalangi mereka. Kedua sosok tubuh yang beku itu pun telah diletakkan di atas punggung kuda pula. Kuda-kuda mereka sendiri, yang saat mereka berangkat keduanya masih dapat memegang kendali sendiri. Tetapi ketika kembali ke padepokan, maka kedua ekor kuda itu harus dituntun oleh orang lain. Orang-orang padepokan Kenanga pun melepas mereka dengan hati yang terenyuh. Mereka mengerti betapa pedihnya hati Ki Watu Kendeng. Selain kehilangan anak dan adiknya, maka ia pun tentu merasa sangat pahit menghadapi peristiwa yang tidak diperhitungkannya. Tiba-tiba adik laki-lakinya itu telah kehilangan pertimbangan, sehingga ia telah melakukan perbuatan yang tercela. Sepeninggal orang-orang dari padepokan Watu Kendeng, maka orang-orang padepokan Kenanga pun telah sibuk dengan kewajiban mereka. Meskipun saudara-saudara seperguruan Gagak Beranang itu di masa hidup mereka, telah menumbuhkan bencana yang sangat besar, terutama dengan kematian kuda Pramuja, namun setelah mereka menjadi mayat, maka seolah-olah semua hutang itu pun telah lunas mereka bayar.
Sementara para murid dan cantrik dari Padepokan Kenanga sibuk dengan ketiga sosok mayat itu, Mahisa Bungalan yang termangu-mangu duduk di atas bebatur gandok kanan. Dengan kening yang berkerut ia memandang orang-orang yang sibuk di bawah cahaya obor yang hilir mudik di bawah para cantrik yang ikut membantu mengurus mayat-mayat itu. Kematian yang sia-sia, desis Mahisa Bungalan. Di luar sadarnya ia telah memandang ke tangannya. Jari-jarinya yang berkembang masih dinodai dengan titik-titik darah yang membeku. Tetapi keris yang dipergunakannya telah dikembalikannya kepada Makerti. Dalam saat ia masih termangu-mangu, Mahisa Bungalan itu terkejut ketika ia melihat bayangan seseorang di atas tanah yang memanjang, bergerak mendekatinya. Ketika itu ia berpaling, dilihatnya Ken Padmi berdiri termangu-mangu, "Oh," desis Mahisa Bungalan sambil bangkit berdiri. "Apakah yang kau renungkan?" bertanya Ken Padmi di luar sadarnya. Sekali lagi Mahisa Bungalan memandang noda-noda darah di tangannya. "Kau belum membasuh tangan dan kakimu?" bertanya Ken Padmi. "Belum Ken Padmi. Mungkin aku masih akan membantu mereka yang mengurus mayat itu. Karena itu, aku masih belum membersihkan diri." Ken Padmi mengangguk-angguk. "Aku masih dilekati oleh keringat dan debu. Lebih dari itu, aku masih dikotori oleh noda-noda darah," desis Mahisa Bungalan kemudian. Ken Padmi mengerutkan keningnya. Namun di luar dugaan Mahisa Bungalan, tiba-tiba saja Ken Padmi menunduk sambil berdesis, "Aku minta maaf Mahisa Bungalan. Jika kau merasa ternoda oleh kematian mereka, maka akulah yang bersalah." Mahisa Bungalan terkejut dengan serta-merta ia menjawab, "Bukan maksudku. Mungkin kau memang tidak bermaksud mengatakan demikian. Tetapi akulah yang wajib merasa. Kau telah terseret dalam persoalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentinganmu. Untunglah bahwa tidak terjadi sesuatu dengan kau. Jika sekiranya kau mengalami sesuatu, maka akulah sumber dari malapetaka itu." "Tidak. Tidak Ken Padmi. Aku sama sekali tidak bermaksud mengatakan demikian. Aku benar-benar ingin mengatakan bahwa aku masih belum membersihkan diri sehingga tubuhku menjadi kotor. Tidak ada sangkut pautnya dengan siapakah yang bersalah dalam hal ini." Ken Padmi justru menjadi semakin tunduk. Dengan nada yang dalam dan tertahan-tahan ia berkata, "Aku memang terlalu bodoh untuk mengerti. Sekali lagi aku minta maaf Mahisa Bungalan." Mahisa Bungalan benar-benar menjadi bingung, ia tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Karena itu, maka ia pun kemudian hanya berdiri saja tegak seperti patung. Untuk sesaat keduanya saling berdiam diri. Ken Padmi berdiri dengan kepala tunduk, sedangkan Mahisa Bungalan menjadi sangat gelisah oleh ketidaktahuannya atas sikap Ken Padmi. Baru sejenak kemudian Ken Padmi berkata, "Sudahlah. Aku akan kembali ke ruang dalam. Jika kau sudah selesai, mandilah agar kau tidak merasa bernoda darah dan kematian." Hampir saja Mahisa Bungalan menjawab. Untunglah bahwa ia segera menyadari bahwa jawabnya itu akan dapat menyinggung perasaan Ken Padmi. Karena itu, ia hanya berkata di dalam hati, "Noda darah dan kematian tidak akan terhapus meskipun aku akan mandi 1000 kali sehari." Tetapi yang terucap dari mulutnya adalah, "Silahkan Ken Padmi. Kau memang memerlukan istirahat badan dan jiwani. Seperti yang dikatakan oleh Ki Watu Kendeng, lupakan segalanya, karena yang terjadi benar-benar di luar kehendak dan kuasamu untuk menghindarinya." Ken Padmi menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia mengangkat wajahnya. Namun ketika ia memandang wajah Mahisa Bungalan, anak muda itu pun sedang memandanginya. Cepat-cepat Ken Padmi melemparkan pandangannya. Bahkan kemudian ia pun segera meninggalkan Mahisa Bungalan yang termangu-mangu. Sejenak Mahisa Bungalan berdiri mematung. Dipandanginya saja Ken Padmi yang kemudian hilang di balik sudut gandok. Beberapa lama ia masih tetap berdiri. Terasa debar jantungnya bagaikan semakin cepat. Ada kesan yang khusus di dalam hatinya dari sikap gadis itu. Meskipun Ken Padmi menyandang pedang, tetapi ia benar-benar seorang gadis perasa. Dalam pada itu, di luar sadarnya, dari jarak yang agak jauh Gemak Werdi memandanginya dengan tajam. Tetapi anak muda itu kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berdesah. Rasa-rasanya ia sedang melepaskan sebuah gelembung getah jarak yang terbang dihanyutkan angin. Gemak Werdi terkejut ketika pundaknya digamit oleh Makerti. Sejenak keduanya berpandangan. Namun kemudian Gemak Werdi melangkah meninggalkan tempatnya.
Makerti yang lebih tua daripadanya menarik nafas panjang. Ia mengerti perasaan yang bergejolak di dalam hati Gemak Werdi dan Mahisa Bungalan. Makerti pun mengerti, kenapa tiba-tiba saja Mahisa Bungalan berada di padepokan itu, meskipun ia tidak mengerti bagaimana hal itu terjadi. Yang diketahuinya adalah bahwa Mahisa Bungalan tidak dapat meninggalkan Ken Padmi dengan ikhlas. Karena itu, seolah-olah ia masih saja selalu membayanginya meskipun ia sudah minta izin meninggalkan padepokan itu. Dengan demikian Mahisa Bungalan masih sempat mengetahui dan melihat apa yang telah terjadi. Sejenak Makertilah yang kemudian termangu-mangu. Ia melihat Mahisa Bungalan melangkah ke belakang dan hilang di balik sudut belakang rumah padepokan. Para cantrik sudah selesai membaringkan ketiga sosok mayat di pendapa. Besok jika hari menjadi terang, maka ketiga sosok mayat itu akan diselenggarakan sebagaimana seharusnya. Makerti pun kemudian meninggalkan tempatnya pula. Ia pun segera membersihkan diri seperti para penghuni padepokan itu yang lain. Di antara mereka adalah Mahisa Bungalan yang sejak saat itu telah berada di padepokan Kenanga kembali. Mahisa Bungalan yang kemudian berada di pendapa bersama beberapa orang yang lain, menunggui mayat yang terbaring bergeser setapak, ketika Makerti duduk di sebelahnya. Beberapa saat mereka berbicara tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Seperti pendapat orang-orang padepokan itu yang lain. Padepokan Kenanga tentu sudah menjadi karang abang, jika Mahisa Bungalan tidak tiba-tiba raja berada di antara mereka. Sudahlah, desis Mahisa Bungalan, jangan sebut itu lagi, Makerti mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia justru berkata, bagaimana dengan Ki Watu Kendeng? Bukankah ia mengharap kau datang ke padepokannya? Mahisa Bungalan merenung sejenak. Ia memang harus mulai memikirkan suatu sikap tentang kesediaannya menjadi anak angkat Ki Watu Kendeng. Kesediaannya itu akan membawa suatu akibat sikap dan perbuatan. Tiba-tiba saja ada perasaan segan yang mencengkamnya untuk meninggalkan padepokan Kenanga. Betapapun ia mencoba untuk ingkar terhadap dirinya sendiri, namun akhirnya ia harus mengakui bahwa hatinya telah tertambat kepada gadis yang bernama Ken Padmi itu, sehingga seolah-olah ia pun telah terikat pula oleh padepokan Kenanga yang hampir saja mengalami bencana itu. Ketika kemudian Ki Selabaja pun ikut duduk di pendapa, maka pembicaraan mereka telah berkisar. Mereka kembali membicarakan peristiwa yang menggetarkan jantung, yang telah menjamah padepokan yang terhitung tenang itu. Beberapa saat lamanya, mereka masih berbincang di pendapa. Namun menjelang matahari terbit, beberapa orang dipersilahkan untuk beristirahat, hanya beberapa orang murid dan cantrik sajalah yang masih menunggui mayat di pendapa. Apakah mereka masih mempunyai saudara-saudara seperguruan? Bertanya salah seorang cantrik. Mungkin sekali, jawab kawannya. Bukankah masih ada kemungkinan saudara-saudara seperguruannya itu mendendam kita di sini? Mungkin sekali, jawab kawannya lagi. Apakah tidak mungkin pada suatu saat mereka datang dengan kekuatan berlipat? Kawannya bertanya pula. Mungkin sekali, apakah kau tidak mempunyai jawaban lain? Kawannya tiba-tiba membentak. Kenapa kau marah? Aku menjawab sebenarnya. Mungkin sekali. Mungkin sekali semua itu dilakukan. Bahkan bukan saja saudara-saudara seperguruan, tetapi gurunya dapat berbuat demikian pula. Guru Gagak Beranang? Cantrik itu menjadi tegang. Katanya, jika benar demikian, apakah anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu akan dapat mengimbangi kemampuan Guru Gagak Beranang itu? Kau kira anak muda itu tidak mempunyai guru? Jika ia merasa tidak mungkin mengimbangi seseorang, ia tentu akan mengadu kepada gurunya. Itu kalau sempat. Kalau tidak, ia pun terbujur di pendapa seperti itu. Geram kawannya, kau gila. Apakah hal itu akan dapat terjadi atas anak muda itu? Mungkin sekali. Apalagi yang mungkin sekali? Kawannya mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Untuk beberapa saat lamanya mereka tidak berbicara lagi. Di luar sadar, mereka memandang ketiga sosok mayat yang terbaring diam itu. Ketika kemudian matahari terbit, maka orang-orang padepokan Kenanga telah menjadi sibuk. Mereka pada hari itu juga akan mengadakan upacara menyelenggarakan ketiga sosok mayat itu sebaik-baiknya meskipun dengan sederhana. Namun pada hari itu juga, Padepokan Watu Kendeng pun menjadi sibuk. Mereka pun akan menyelenggarakan upacara menyelenggarakan kedua sosok mayat.
Bagaimana juga, setelah meninggal, Ki Watu Kendeng tidak sampai hati menyia-nyiakan adiknya. Bahkan sejauh-jauh mungkin Ki Watu Kendeng masih berusaha menutupi kekurangan adiknya. Namun yang buruk itu ternyata cepat sekali didengar oleh banyak orang. Betapapun Ki Watu Kendeng berusaha menutupinya, namun orang-orang yang mengiringinya ke Padepokan Kenanga telah menyaksikan dan mengerti apa yang telah terjadi. Sedangkan mereka tidak dapat menahan diri untuk menceritakan apa yang mereka saksikan itu kepada kawan-kawannya, kepada saudara-saudaranya, dan bahkan kepada siapapun yang mereka temui. Karena itu, bagaimanapun juga, maka sikap orang Padepokan Watu Kendeng dan orang-orang padukuhan di sekitarnya terhadap kedua sosok mayat itu jauh berbeda. Mereka menghormati mayat Kuda Pramuja, tetapi mereka memandang pun segan terhadap mayat Gagak Beranang. Demikianlah, maka Padepokan Watu Kendeng diliputi oleh suasana berkabung. Agak berbeda dengan suasana yang diliputi Padepokan Kenanga. Meskipun kedua padepokan itu sama-sama menyelenggarakan beberapa sosok mayat, namun dalam ikatan dan keadaan yang berlainan. Bagi Padepokan Watu Kendeng, maka yang terjadi itu benar-benar merupakan peristiwa yang pahit, sementara bagi Padepokan Kenanga ada sepercik kebanggaan karena kehadiran Mahisa Bungalan yang telah berhasil mengalahkan orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang tanpa Mahisa Bungalan akan dengan mudah menghancurkan padepokan mereka. Ketika kemudian matahari turun ke barat, setelah kesibukan di Padepokan Kenanga selesai, maka mereka dengan segera melupakan apa yang telah terjadi. Para cantrik sudah dapat bergurau lagi di antara mereka. Bahkan murid-murid Ki Selabajra pun sudah sempat lagi berada di dalam sanggar untuk meneruskan latihan-latihan mereka. Sedangkan pada saat yang sama, orang-orang Padepokan Watu Kendeng masih tetap berada dalam suasana berkabung. Setiap penghuni Padepokan Watu Kendeng masih tetap menundukkan kepala dengan sedih. Mahisa Bungalan yang masih berada di Padepokan Kenanga melihat suasana yang cepat berubah itu. Namun nampaknya agak lain dengan Ken Padmi. Gadis itu masih tetap diliputi oleh suasana yang muram. Meskipun kematian yang terjadi itu tidak menyangkut sanak kadangnya, tetapi Ken Padmi masih saja merasa dibayangi oleh kesalahan. Ia merasa menjadi penyebab bahwa semuanya itu telah terjadi. Namun selain merasa bersalah, ada sesuatu perasaan yang terselip di hatinya. Jika ia sadar bahwa Mahisa Bungalan masih berada di Padepokan Kenanga, maka tiba-tiba hatinya serasa menjadi sejuk. Ia tidak mengerti dengan pasti, apakah ia memang telah tertarik kepada anak muda itu. Namun sebagai seorang gadis ia selalu menghindari pertanyaan itu meskipun tumbuh di hatinya sendiri. Ketika di luar kehendaknya, ia berpapasan dengan Mahisa Bungalan di Longkangan, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika Mahisa Bungalan kemudian ternyata berhenti sambil memandangnya. Rasa-rasanya kaki Ken Padmi menjadi sangat berat. Hampir di luar sadarnya ia pun telah berhenti pula. Sejenak keduanya termangu-mangu. Keringat dingin telah mengalir di tengkuk Ken Padmi. Dan bahkan Mahisa Bungalan untuk sejenak telah menjadi kebingungan, apakah yang akan dilakukannya. Namun akhirnya ia berhasil menguasai perasaannya. Dengan nada yang dalam ia berkata, "Apakah kau sudah sempat beristirahat Ken Padmi?" Ken Padmi memandang Mahisa Bungalan hanya sekilas. Jawabnya, "Kaulah yang harus beristirahat. Kaulah yang telah banyak berbuat bagi kami seisi padepokan ini." Mahisa Bungalan tersenyum. Betapapun gelisah hatinya. Katanya, "Aku tidak berbuat apa-apa. Tetapi kaulah yang nampak letih sejak semalam." "Aku tidak letih," sahut gadis itu singkat. Untuk sejenak Mahisa Bungalan seolah-olah telah kehilangan kalimat untuk mulai lagi dengan sebuah pembicaraan. Namun tiba-tiba saja ia berkata, "Ken Padmi, agaknya aku tidak akan dapat lama di padepokan ini." Ken Padmi terkejut. Di luar sadarnya ia memandang Mahisa Bungalan dengan kerut-merut di keningnya. "Apakah kau akan segera pergi lagi seperti beberapa waktu yang lampau?" bertanya Ken Padmi. "Seharusnya aku memang pergi seperti yang aku lakukan selama ini. Aku adalah seorang perantau," jawab Mahisa Bungalan, "tetapi agaknya aku harus tinggal beberapa lamanya di Padepokan Watu Kendeng." "Kenapa?" bertanya Ken Padmi. "Bukankah kau sudah mendengar pula, bahwa aku telah diangkat menjadi anak Ki Watu Kendeng menggantikan Kuda Pramuja? Aku mengerti, betapa sakitnya hati orang tua itu. Karena itu, aku tidak sampai hati menolaknya. Dan aku pun akan berada di padepokannya untuk beberapa saat selama ia masih berduka." Ken Padmi menarik nafas dalam-dalam.
Ia mengerti bahwa Mahisa Bungalan memang sudah menyediakan dirinya untuk diangkat sebagai anak oleh Ki Watu Kendeng. Demikian dalam pengertiannya, bahwa orang tua itu sedang berduka, karena ia telah kehilangan anaknya. Kematian kuda Pramuja bukannya kematian yang sewajarnya seperti kebanyakan kematian-kematian yang pernah terjadi. Tetapi kematian kuda Pramuja adalah karena persoalan yang justru merupakan noda yang kelam bagi keluarga Ki Watu Kendeng. Ken Padmi, tiba-tiba saja terdengar Mahisa Bungalan berdesis, aku besok akan mohon diri kepada Ki Selabajra. Kepada Makerti, kepada Demak Werdi dan kepadamu. Ken Padmi menundukkan kepalanya. Dengan nada yang dalam ia menjawab, mudah-mudahan jarak dari Watu Kendeng tidak akan menjadi lebih panjang lagi, Mahisa Bungalan, ada kecemasan di dalam hatiku, bahwa setelah Watu Kendeng, kau akan berjalan semakin jauh lagi. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara yang datar ia menjawab, seharusnya aku memang akan berjalan semakin jauh Ken Padmi. Aku akan menjauhi segala tempat. Aku akan mendekati segala tempat pula. Karena itu, aku akan berada di mana-mana, tetapi juga tidak berada di mana-mana. Setiap katamu membuat aku semakin bingung. Tetapi kau dengar suara hatiku meskipun aku tidak mengatakannya. Mahisa Bungalan menahan nafasnya. Kata-kata itu telah mendebarkan jantungnya. Namun dalam pada itu, ketika Ken Padmi menyadari pengakuannya, meskipun samar-samar wajahnya menjadi merah. Sebagai seorang gadis ia telah berkata terlalu jauh dalam hubungan antara manusia. Karena itu, maka wajahnya menjadi semakin tunduk. Keringat dinginnya telah mengalir membasahi segenap tubuhnya. Mahisa Bungalan melihat kegelisahan itu. Meskipun ia sendiri merasa canggung, namun ia tidak dapat membiarkan perasaan gelisah itu mencengkam perasaan Ken Padmi semakin dalam-dalam. Ken Padmi, berkata Mahisa Bungalan, aku dengar suara hatimu. Namun suara itu telah luluh dengan suara hatiku sendiri. Ah, Ken Padmi berdesah. Tidak ada yang dapat dikatakannya lagi. Bahkan kemudian ia pun berlari masuk di longkangan itu. Baru kemudian Mahisa Bungalan melangkah meninggalkan tempatnya memasuki biliknya di Gandok tetapi ternyata bahwa ia tidak dapat duduk dengan tenang. Pembicaraannya yang singkat dengan Ken Padmi telah menggelisahkan hatinya. Tetapi adalah di luar pengetahuan Mahisa Bungalan, bahwa Ki Selabajra telah melihat pembicaraan itu dari sela-sela pintu seketeng, bagian belakang. Meskipun hanya sekilas, dan tidak ada keinginannya untuk melihat dan mendengarkan pembicaraan kedua anak muda itu, namun Ki Selabajra telah mendapat keyakinan bahwa ada sesuatu yang saling menyentuh pada kedua anak muda itu. Aku tidak tahu, apakah aku menjadi senang atau justru gelisah dan cemas, berkata Ki Selabajra kepada diri sendiri. Aku senang jika benar-benar keduanya pada suatu ketika akan bertemu dalam hidup kekeluargaan. Mahisa Bungalan adalah anak muda yang luar biasa. Anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi, tetapi tetap rendah hati dan berusaha menempuh jalan hidupnya yang lurus. Tetapi aku menjadi gelisah dan cemas, bahwa dalam perantauannya, Mahisa Bungalan akan menemukan peristiwa yang dapat mengaburkan perasaan itu, apalagi kemudian terhapus sama sekali, sementara Ken Padmi masih tetap terikat kepada kesetiaan akan janji meskipun baru diucapkan di dalam hatinya sendiri. Namun janji di dalam hati justru akan dapat mengikatnya tanpa batas kesaksian orang lain. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, yang dapat aku lakukan hanyalah memanjatkan doa kepada Tuhan yang pemurah. Sebagai orang tua, aku tidak boleh menutup mata atas kenyataan ini. Dalam pada itu, selagi Ki Selabajra merenung anak gadisnya, maka Mahisa Bungalan masih saja dicengkam oleh kegelisahan. Bahkan kemudian ia pun keluar lagi dari biliknya, dan berjalan dengan ragu-ragu ke sanggar. Dengan kegelisahannya, ia menunggui murid-murid Ki Selabajra yang sedang melatih diri. Mereka mengulang apa yang pernah mereka pelajari. Mereka mencoba mengembangkan apa yang telah mereka sadap dari gurunya, Ki Selabajra. Kehadiran Mahisa Bungalan membuat mereka menjadi segan. Tetapi Mahisa Bungalan berkata, teruskan. Jangan hiraukan aku. Anggaplah bahwa aku tidak ada di dalam sanggar ini. Murid-murid Ki Selabajra itu saling berpandangan sejenak. Namun keseganan itu agaknya masih belum mereka singkirkan dari hati mereka. Teruskanlah. Aku juga pernah pada suatu saat seperti kalian. Belajar dan mencoba mengulang-ulang, kemudian mencari bentuk perkembangannya. Betapapun segan dan canggungnya, namun akhirnya mereka pun telah melanjutkan latihan mereka.
Mula-mula dengan ragu-ragu, namun perlahan-lahan mereka dapat mengesampingkan perasaan itu, sehingga latihan itu pun menjadi semakin lama semakin cepat pula. Tetapi ternyata bahwa latihan itu tidak dapat merampas seluruh perhatian Mahisa Bungalan. Meskipun ia tetap berada di dalam sanggar, namun angan-angannya kadang-kadang telah terbang jauh ke dalam dunia harapan. Karena itulah, maka ia seolah-olah terkejut ketika tiba-tiba saja latihan-latihan itu telah berakhir di malam yang telah larut. Semalam suntuk Mahisa Bungalan harus menunggu dengan gelisah di dalam biliknya. Ia menjadi berdebar-debar ketika terdengar kokok ayam jantan menjelang fajar menyingsing. Namun ia sudah membulatkan tekadnya untuk pergi ke Watu Kendeng. Ia tidak ingin berada terlalu lama di Padepokan Kenanga. Bagaimanapun juga, ia harus menjaga agar hubungannya dengan Ken Padmi yang seolah-olah telah mereka akui tanpa kata-kata, dapat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, sehingga mungkin akan dapat mengurangi penilaian mereka terhadap keluhuran budi anak perempuan Ki Selabajra, yang bagi orang-orang di Padepokan Kenanga dan sekitarnya, Ki Selabajra merupakan orang yang paling mereka hormati di samping Ki Buyut. Demikianlah, maka Mahisa Bungalan pun kemudian mempersiapkan bukan saja badannya, tetapi juga hatinya. Ia harus minta diri dan pergi ke Padepokan Watu Kendeng. Apapun yang akan dialaminya di Watu Kendeng, akan diterimanya sejauh dapat dilakukannya. Ia akan menjadi anak yang baik bagi Ki Watu Kendeng, meskipun sejak semula Mahisa Bungalan harus meyakinkan bahwa ia tidak akan dapat tinggal terlalu lama di padepokan itu. Ketika kemudian Mahisa Bungalan duduk bersama Ki Selabajra di pendapa, setelah mereka selesai dengan membenahi diri masing-masing, maka Mahisa Bungalan pun segera mengutarakan maksudnya untuk minta diri meninggalkan Padepokan Kenanga. Demikian tergesa-gesa, bertanya Ki Selabajra. Aku harus memenuhi kesanggupanku. Aku akan pergi ke Watu Kendeng agar Ki Watu Kendeng tidak terlalu lama menunggu, jawab Mahisa Bungalan. Ki Selabajra tidak dapat menahan Mahisa Bungalan terlalu lama. Ia sendiri mendengar betapa Ki Watu Kendeng yang kehilangan anak dan adiknya itu menginginkan Mahisa Bungalan untuk menggantikan anaknya yang terbunuh itu. Karena itu, maka Ki Selabajra pun telah melepaskan Mahisa Bungalan dengan hati yang berat. Setiap kali ia selalu teringat kepada anak gadisnya yang tentu akan menjadi gelisah pula sepeninggal Mahisa Bungalan. Mungkin untuk 1-2 hari saja, berkata Ki Selabajra di dalam hatinya, tetapi mungkin pula berbulan-bulan. Bahkan ia akan tetap menunggu untuk waktu yang tidak tertentu. Namun bagaimanapun juga akhirnya Mahisa Bungalan pun minta diri untuk meninggalkan padepokan itu. Kepada Makerti, kepada Gemak Werdi dan kepada para murid, para cantrik dan seluruh penghuni padepokan, termasuk Ken Padmi, Mahisa Bungalan pun kemudian minta diri. Apakah kau memerlukan seorang penunjuk jalan? Bertanya Ki Selabajra. Tidak, jawab Mahisa Bungalan, petunjuk arah yang aku terima sudah cukup bagiku. Aku akan dapat segera menemukannya. Tetapi agaknya Ki Selabajra tidak ingin membiarkan Mahisa Bungalan berjalan kaki. Karena itu, maka ia pun kemudian menyerahkan seekor kuda yang paling baik yang ada di padepokan itu untuk dipergunakan oleh Mahisa Bungalan. Meskipun Mahisa Bungalan lebih senang untuk meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki sambil mengamati keadaan di sepanjang jalan yang dilaluinya, sesuai dengan keinginannya untuk melihat sebanyak-banyaknya sebelum ia mengikat diri dalam tugas kewajiban yang lebih mapan, namun ia tidak menolak pemberian Ki Selabajra. Karena itulah, maka ia pun kemudian meninggalkan Padepokan Kenanga dengan berkuda. Tetapi juga dengan hati yang sangat berat. Ketika kudanya mulai berderap, sekali lagi ia berpaling. Ia hampir tidak melihat orang-orang yang berdiri berjajar di muka regol. Yang dilihatnya adalah Ken Padmi yang berdiri bersandar uger-uger pintu regol memandanginya dengan wajah yang muram. Namun sejenak kemudian, maka Mahisa Bungalan itu pun mempercepat lari kudanya, meskipun ia tidak berpacu terlalu kencang. Demikian Mahisa Bungalan keluar dari batas dinding padepokan, tiba-tiba saja ia telah teringat kepada ceritera tentang Ibunda Anusapati yang bernama Ken Dedes. Permaisuri Tunggul Ametung, yang kemudian menjadi Permaisuri Ken Arok yang memecah tahta Kediri itu pun mulanya adalah seorang gadis padepokan. Betapa gadis yang bernama Ken Dedes itu pun pernah menumbuhkan banyak persoalan di antara anak-anak muda bukan saja dari padepokan, tetapi juga anak-anak muda dari daerah yang jauh. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ceritera tentang Ken Dedes memang tidak dapat disembunyikan lagi. Bagaimana aku Tunggul Ametung telah memaksa gadis itu dan membawanya ke Tumapel.
Meskipun semula hal itu dilakukan karena pengaruh seorang anak muda yang bernama Kuda Sempana, namun akhirnya Ken Dedes itu menjadi permaisuri di Tumapel. Ah, desah Mahisa Bungalan. Namun ia pun melihat bahwa gadis padepokan Kenanga itu pun telah memancing persoalan di antara anak-anak muda meskipun di luar kehendaknya sendiri. Agaknya aku pun telah terlibat pula ke dalamnya, berkata Mahisa Bungalan kepada diri sendiri. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah ia melihat dua peristiwa yang berbeda, tetapi mempunyai latar belakang yang hampir sama. Apakah peristiwa semacam itu terjadi di seluruh sudut bumi dan terjadi di segala zaman? Pertanyaan itu telah timbul di hati Mahisa Bungalan. Namun sambil menarik nafas dalam-dalam ia bergumam, selagi masih ada manusia dengan segala sifat-sifatnya, maka persoalan antara mereka masih akan tetap terjadi. Mahisa Bungalan pun kemudian mencoba menghapus angan-angannya tentang peristiwa yang menggelisahkan itu, serta tentang gadis padepokan Kenanga yang seolah-olah telah mencengkam hatinya. Ia mencoba memperhatikan alam yang cerah di sekitarnya. Matahari yang bersinar dengan terang memandikan pepohonan dan dedaunan yang hijau segar. Angin lembut yang mengguncang pepohonan perlahan-lahan. Di antara dahan-dahan terdengar burung liar berkicau dengan riang, seriang anak-anak yang berlari-larian di pematang. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Dilintasinya jalan di bulak yang panjang di antara hijaunya tanaman. Dalam pada itu, di padepokan Kenanga, sepeninggal Mahisa Bungalan, Ken Padmi telah masuk ke dalam biliknya. Meskipun ia tidak berbaring di pembaringan, namun ia lebih banyak duduk sambil merenung. Ia benar-benar tidak dapat ingkar dari kenyataan di dalam dirinya. Kepergian Mahisa Bungalan yang kedua kalinya itu benar-benar telah membuat hatinya terasa pedih. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Ia tidak kuasa untuk menahannya, dan apalagi minta agar Mahisa Bungalan tetap tinggal di padepokannya. Ki Selabajra pun melihat keadaan anak gadisnya. Ia ikut merasakan kepedihan karena perpisahan itu. Tetapi ia pun tidak ingin mendahului segala-galanya. Ia tetap diam dan menunggu perkembangan berikutnya, meskipun ia akan selalu memperhatikan keadaan anaknya dengan seksama. Tidak seorang pun dari penghuni padepokan Kenanga yang menegur Ken Padmi dengan tingkah lakunya itu. Ki Selabajra yang memasuki biliknya dan mencoba untuk mengajaknya makan bersama tidak berhasil mendorong gadis itu keluar dari biliknya. Kepalaku pening ayah, berkata Ken Padmi. Dan lain, kawannya tiba-tiba membentak. Jika demikian, berbaringlah. Kau harus minum obat pipisan, agar kau segera sembuh, berkata ayahnya. Tetapi Ken Padmi menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak ingin minum obat. Nanti akan sembuh dengan sendirinya. Ki Selabajra tidak memaksanya. Namun keadaan anak gadisnya itu cukup menggelisahkannya pula. Apalagi ia tidak akan dapat memperhitungkan apa yang akan dilakukan Mahisa Bungalan. Jika Mahisa Bungalan itu seorang anak muda yang tinggal di padukuhan atau padepokan yang tidak terlalu jauh, maka kemungkinan kelanjutan dari hubungannya dengan anak gadisnya masih dapat diharapkan. Tetapi Mahisa Bungalan adalah seorang anak muda yang berasal dari daerah yang jauh, yang merantau tanpa tujuan, sekedar untuk memperluas pengalamannya. Jika anak muda itu kembali ke asalnya, apakah ia masih akan ingat lagi kepada padepokan-padepokan terpencil ini? Apakah ia masih tetap mengenangkan seorang gadis padepokan yang bodoh dan tidak berpengetahuan? Kasihan anakku, tiba-tiba saja di luar sadarnya orang tua itu berdesis kepada diri sendiri. Sementara itu Mahisa Bungalan pun semakin jauh dari padepokan Kenanga. Sebagai seorang perantau yang berpengalaman, maka petunjuk yang diterimanya di padepokan Kenanga, arah jalan menuju ke padepokan Watu Kendeng, telah cukup baginya. Ia tidak menemui kesulitan sama sekali. Beberapa ciri yang diberitahukan kepadanya oleh orang-orang padepokan Kenanga segera dikenalnya. Namun demikian, semakin dekat Mahisa Bungalan dengan padepokan Kenanga, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Seolah-olah ia sedang menuju ke sebuah pintu gerbang dari daerah asing yang akan menjadi tempat tinggalnya, meskipun hanya sementara. Aku akan memasuki daerah yang mendebarkan, berkata Mahisa Bungalan kepada diri sendiri. Tetapi akhirnya kudanya pun berderap mendekati regol sebuah padepokan yang tidak banyak berbeda dengan padepokan Kenanga. Padepokan kecil yang bagi lingkungannya merupakan daerah yang cukup menjadi pusat perhatian. Padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan Watu Kendeng, seperti juga padepokan Kenanga,
menganggap pemimpin padepokan itu sebagai seorang yang terhormat dan memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Ketika Mahisa Bungalan mendekati pintu gerbang, rasa-rasanya ia masih menyentuh perasaan duka yang sangat mendalam dari isi padepokan itu. Beberapa orang penghuni padepokan Watu Kendeng yang melihat seseorang mendekati Regol segera menyongsongnya. Mereka yang tidak ikut pergi ke padepokan Kenanga masih belum pernah melihat anak muda yang bernama Mahisa Bungalan. Karena itu, mereka menganggap seorang asing telah datang ke padepokan mereka. Tetapi ketika salah seorang yang ikut ke padepokan Kenanga melihat kehadirannya, maka dengan tergesa-gesa menyampaikan hal itu kepada Ki Watu Kendeng. "Anak itu sudah datang?" bertanya Ki Watu Kendeng. "Ya Kiai." "Ia sudah datang," jawab orang yang melaporkan. "Dengan siapa?" "Sendiri." "Sendiri," Ki Watu Kendeng mengulang. Namun ia pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke pendapa. Mahisa Bungalan masih berdiri termangu-mangu sambil memegangi kendali kudanya. Ketika ia melihat Ki Watu Kendeng, maka ia pun segera membungkuk hormat. "Terimalah kudanya, terimalah kuda anakku," berkata Ki Watu Kendeng kepada seorang cantrik yang berdiri termangu-mangu di halaman. Dengan tergesa-gesa cantrik itu pun menerima kendali kuda Mahisa Bungalan dan menuntunnya ke belakang. "Marilah Mahisa Bungalan," Ki Watu Kendeng mempersilahkan, "akhirnya kau datang juga ke rumah yang buruk ini." Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian naik ke pendapa dan duduk di atas sehelai tikar pandan yang putih yang terbentang di antara tiang-tiangnya yang berukir, meskipun sederhana. Dalam pada itu nampaklah betapa gembiranya hati Ki Watu Kendeng dalam saat-saat ia berkabung, sepeninggal anak dan adiknya. Kedatangan Mahisa Bungalan dapat menjadi sedikit penawar, meskipun bagaimanapun juga, nilainya tidak akan dapat mengimbangi anaknya sendiri bagi Ki Watu Kendeng. Meskipun segala sesuatunya pada Mahisa Bungalan berlipat ganda dari kuda Pramuja, tetapi bagi Ki Watu Kendeng, kuda Pramuja adalah anak muda yang paling berharga baginya, karena anak itu adalah belahan kulit dagingnya sendiri. Namun kehadiran Mahisa Bungalan akan dapat menjadi sekedar pengisi kekosongan di relung hatinya. Seperti kebiasaan, maka Ki Watu Kendeng itu pun bertanya tentang keselamatan Mahisa Bungalan dan orang-orang yang ditinggalkan di padepokan Kenanga. Kemudian baru ia bertanya tentang keadaan padepokan itu karena peristiwa terakhir yang telah terjadi. Mahisa Bungalan kemudian menceritakan dengan singkat apa yang telah terjadi. Ia meninggalkan padepokan Kenanga setelah semuanya dapat dianggap selesai. "Tinggallah di sini Mahisa Bungalan," berkata Ki Watu Kendeng, "kau akan mendapat tempat seperti kau tinggal di rumahmu sendiri. Meskipun barangkali rumah ini lebih buruk dari rumahmu, dan apalagi rumah-rumah yang lain di kota raja, tetapi hendaknya kau kerasan tinggal di sini." Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Tentu ia tidak akan membantah. Tetapi ia menjadi cemas bahwa kelak ia akan sulit untuk meninggalkan padepokan itu. Ia dapat saja memaksa pergi, tetapi jika hal itu akan membuat hati orang itu pedih maka ia pun akan menjadi ragu-ragu pula. "Biarlah akan aku pikirkan kelak," berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Demikianlah. Maka sejak saat itu, Mahisa Bungalan berada di padepokan Watu Kendeng. Seperti di padepokan Kenanga, maka padepokan itu pun tidak banyak dipengaruhi oleh masalah-masalah yang rumit seperti yang dikenalnya di Singasari. Orang-orang Watu Kendeng perhatiannya tidak berkisar terlalu jauh dari sawah, pategalan, ternak dan sedikit masalah mengenai pakaian. Selebihnya, beberapa orang telah mempelajari olah kanuragan. Seperti Ki Selabajra maka Ki Watu Kendeng adalah orang pertama di padepokannya serta daerah di sekitarnya. "Kau dapat berbuat banyak di sini apabila kau sempat," berkata Ki Watu Kendeng, "kau mempunyai ilmu linui. Mungkin sehitamnya kuku dapat kau berikan kepada orang-orang Watu Kendeng." Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Permintaan itu memang wajar sekali. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun selalu saja dibayangi oleh keinginannya untuk meneruskan perantauannya. Ia ingin menjelajahi daerah yang luas. Pada saatnya ia akan kembali ke Singasari, kepada ayah dan keluarganya. Kemudian menerima pengangkatannya menjadi seorang prajurit di Singasari. Dalam pada itu, selama berada di padepokan Watu Kendeng, Mahisa Bungalan telah berusaha menyesuaikan dirinya. Seperti para murid dan para cantrik, pagi-pagi benar ia sudah bangun dan mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Jika matahari naik, seperti penghuni-penghuni yang lain, Mahisa Bungalan pun pergi pula ke sawah dan pategalan.
Adalah di luar dugaan, bahwa pada suatu ketika, selagi Mahisa Bungalan berada di sawah, Ki Selabajra telah berada di padepokan Watu Kendeng. Tidak banyak yang dibicarakan, karena Ki Selabajra pun tidak lama berada di padepokan Watu Kendeng. Ketika Mahisa Bungalan kembali dari sawah, ia mendapatkan Ki Selabajra sudah hampir minta diri untuk kembali ke padepokan Kenanga, berkata Ki Selabajra. Terima kasih, jawab Mahisa Bungalan, ternyata Ki Selabajra masih ingat kepadaku. Ki Selabajra tertawa. Katanya, bagaimana aku dapat melupakanmu? Kau adalah orang yang pertama-tama mengalahkan aku. Hampir saja aku menjadi mata gelap. Untunglah aku segera menyadari kesalahanku. Apa yang kalian bicarakan? Bertanya Ki Watu Kendeng. Ki Selabajra tertawa. Katanya, kedatangannya hampir saja membuatku marah tanpa terkendali. Tetapi akhirnya aku menjadi sangat malu kepada diriku sendiri. Apalagi setelah Mahisa Bungalan dapat mengalahkan Gagak Beranang. Ah, desah Mahisa Bungalan, Ki Selabajra hanya sekedar bermain-main. Bermain-main, bertanya Ki Selabajra, kau kira bahwa aku tidak sudah mengerahkan segenap kemampuan lahir dan batin, sementara kaulah yang hanya bermain. Mahisa Bungalan tersenyum. Ketika ia memandang wajah Ki Watu Kendeng yang keheran-heranan, hampir ia tidak dapat menahan tertawanya. Suatu permainan yang kurang menarik, tiba-tiba Ki Selabajra berdesis, tetapi kesannya tidak akan terlupakan sepanjang umurku. Aku tidak mengerti, desis Ki Watu Kendeng. Kelak kau akan mengerti, sahut Ki Selabajra. Mahisa Bungalan hanya tersenyum-senyum saja menyaksikan wajah Ki Watu Kendeng. Agaknya ia benar-benar heran mendengar pembicaraan Ki Selabajra dengan Mahisa Bungalan. Namun dalam pada itu, Ki Selabajra pun kemudian minta diri. Keperluannya datang ke Watu Kendeng agaknya telah selesai sepeninggal Ki Selabajra. Mahisa Bungalan hampir di luar sadarnya bertanya, apakah ada kepentingan khusus, sehingga Ki Selabajra telah datang ke padepokan ini? Ki Watu Kendeng menggeleng. Jawabnya, tidak Bungalan. Dan kau sudah mendengar sendiri, bahwa ia datang karena ia ingin sekedar menengokmu. Mahisa Bungalan tidak bertanya lebih banyak lagi. Seandainya ada keperluan lain dari Ki Selabajra, maka nampaknya keduanya menganggap bahwa Mahisa Bungalan tidak perlu mengetahui persoalan itu. Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan tidak bertanya lebih banyak lagi. Ia menganggap bahwa ia tidak berkepentingan apapun dengan kedatangan Ki Selabajra itu. Ternyata bahwa Ki Watu Kendeng memang tidak memberitahukan apapun juga kepadanya. Sepeninggal Ki Selabajra, seolah-olah tidak terjadi suatu pembicaraan apapun antara keduanya, sehingga tidak ada kesan yang dapat dibacanya pada sikap maupun wajah Watu Kendeng. Mahisa Bungalan pun tidak menghiraukan ketika Ki Watu Kendeng memanggil beberapa orang pembantunya untuk berbicara di dalam sanggarnya. Seolah-olah pembicaraan mereka sekedar pembicaraan yang tidak terlalu penting, yang menyangkut masalah padepokan Watu Kendeng itu. Ternyata pula bahwa di saat berikutnya Ki Watu Kendeng tidak mengatakan sesuatu kepadanya. Bahkan sampai hari berikutnya. Ki Watu Kendeng bersikap seperti biasanya tanpa menyebut sama sekali pembicaraannya dengan Ki Selabajra. Namun, ketika matahari turun ke barat, dan Watu Kendeng mulai dibayangi oleh malam yang gelap, Ki Watu Kendeng telah memanggil Mahisa Bungalan di pendapa. Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Ia sudah hampir melupakan kunjungan Ki Selabajra. Namun agaknya kedatangan itu bukan tanpa tujuan apapun juga, seperti yang sudah diduganya. Ketika Mahisa Bungalan sudah duduk di pendapa, maka rasa-rasanya ia dihadapkan pada suatu sikap yang sangat kaku, yang belum pernah nampak pada Ki Watu Kendeng. Sejenak Ki Watu Kendeng duduk diam menghadapi semangkuk minuman hangat. Bahkan ketika ia berbicara, yang diucapkannya hanyalah kata-kata pendek, minumlah Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan yang juga menghadapi semangkuk minuman pun telah mengangkat mangkuknya pula dan meneguknya. Namun rasa-rasanya ia pun menjadi gelisah, justru karena sikap Ki Watu Kendeng. Setelah minum seteguk, ia masih harus menunggu beberapa saat pula, karena Ki Watu Kendeng rasa-rasanya baru mengatur kata-kata yang akan diucapkannya. Baru kemudian terdengar suaranya dalam, Mahisa Bungalan. Memang ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Sebagai seorang ayah yang ingin berbicara dengan anaknya. Debar jantung Mahisa Bungalan terasa semakin cepat memukul dinding hatinya. Sekilas dipandanginya wajah Ki Watu Kendeng yang tunduk. Namun kemudian Mahisa Bungalan pun menundukkan kepalanya pula. Mahisa Bungalan, berkata Ki Watu Kendeng pula,
Sebelumnya aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau sudah dapat menempatkan dirimu, benar-benar seperti anakku sendiri? Mahisa Bungalan menjadi bingung. Untuk sejenak ia diam termangu-mangu. Bagaimana ia akan menjawab pertanyaan itu? Maksudku, apakah kau benar-benar menerima aku sebagai ayah angkatmu dengan ikhlas? Betapapun juga akhirnya Mahisa Bungalan menjawab, ya Ki Watu Kendeng. Aku menerima kebaikan hati Ki Watu Kendeng dengan ikhlas. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada yang dalam ia melanjutkan, terima kasih atas sikapmu itu Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan menjadi termangu-mangu. Namun untuk beberapa saat Ki Watu Kendeng justru terdiam. Agaknya ada kegelisahan juga di dalam hatinya. Untuk beberapa saat lamanya keduanya justru saling berdiam diri. Keduanya menundukkan kepala memandangi air hangat di dalam mangkuk masing-masing. Sekali-sekali tangan Mahisa Bungalan menyentuh mangkuknya. Namun ia tidak mengangkatnya dan meneguknya lagi. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.